teman-teman tunanetra ini harus terang semua dari Al-Quran. Lupakan kegelapan kita, nanti kita akan sambut terang kita melalui Quran. Makanya saya membuat kegiatan dari ikhlas menuju terang ini. Awalnya itu saya minta izin sama istri, Bu, saya ingin membuat kegiatan ngaji boleh atau tidak? Karena waktu itu saya juga masih belajar. Istri saya menjawab dengan bahasa yang sangat sederhana. Itu kegiatan yang nggak ada uangnya loh Pak. Itu kegiatan yang rano duitil. Saya balik sama istri saya. Ini adalah dan saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan yang mana kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Sampai hari ini kita patut bersyukur pada Allah bahwa kita masih diizinkan untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini. Sholawat serta salam tercurah pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkenalkan, nama saya Santo Setiawan, selaku pimpinan komunitas atau perkumpulan ngaji tunanetra Ngatun, ya. Jadi ini namanya Ikhlas Menuju Terang, ya. Jadi nama saya Santo Setiawan, itu Santo itu ada artinya urip pisan wae buta, ya. Jadi Setiawan, setia pada wanita, istri saya ini. Di sini saya akan bercerita bagaimana terbentuknya komunitas, atau ini kita punya cita-cita, insya Allah akan menjadi ponpes, ya. Jadi pertama terbentuknya Ikhlas Menuju Terang ini adalah sebetulnya dari hanya iseng-iseng saja, ya. Jadi awal mula saya mengenal Islam, saya berdoa pada Allah, saya menginginkan guru ngaji pada waktu itu sulit sekali saya mencari guru ngaji, dan Allah kabulkan. Allah kirimkan guru ngaji sekaligus istri. Ya, jadi ini istri saya namanya Diana Puspitasari kalau nggak salah, karena saya belum pernah sama sekali baca KTP-nya. Ya, jadi istri saya itu mentarget ketika kenal dengan saya, sebelum saya mau nikahi dia itu, wong lanang ora iso dadi imam yok nikahi aku. Wes, itu saya merasa tertampar. Jadi karena memang saya belum sama sekali menguasai Al-Quran pada waktu itu, saya sudah memberanikan diri untuk berkenalan dengan istri saya ini, dan akhirnya saya dipelajari dari awalnya dari Iqra dulu, tajwid huruf hijaiyah braille, ya. Jadi istri saya ini kalau mengajar sangat tegas, jadi bahasa Inggrisnya the galak. Jadi ya, jadi waktu itu kalau memberi pelajaran tuh dal, ya, sing bener pokoknya ngono ya. Aku terus saya cuma bilang, ojo galak-galak lo, rata blonjo lo, ya, gitu. Akhirnya 2021 tengah saya sudah bisa meskipun terbata-bata sudah bisa semaan bersama istri, dan akhirnya di 2021 akhir, tepatnya di tanggal 13 November saya minta izin sama istri, bagaimana kalau saya ingin mengadakan untuk ungkapan rasa syukur saya kepada Allah, karena saya ingin mendirikan sesuatu untuk teman-teman yang tunanetra yang pada waktu itu belum sama sekali mengetahui Al-Quran Braille, bahwa jangan pernah merasa gelap, karena ada Al-Quran yang akan menerangi langkah kita. Karena saya pribadi, ya, karena saya betul-betul merasakan bahwa dari Islam itu betul-betul menjadi cahaya bagi kehidupan kami sekeluarga, terutama saya pribadi, bahwa Al-Quran itu betul-betul mendewasakan hati, menerangi hati saya, dan merubah kehidupan saya dari Quran. Makanya saya tidak ingin menyimpan kebahagiaan atau rasa syukur saya ini hanya sendirian. Saya ingin berbagi bahwa teman-teman tunanetra ini harus terang semua dari Al-Quran. Lupakan kegelapan kita, nanti kita akan sambut terang kita melalui Quran. Makanya saya membuat kegiatan dari Ikhlas Menuju Terang ini. Awalnya itu saya minta izin sama istri, Bu, saya ingin membuat kegiatan ngaji boleh atau tidak? Karena waktu itu saya juga masih belajar. Istri saya menjawab dengan bahasa yang sangat sederhana. Itu kegiatan yang nggak ada uangnya loh Pak. Itu kegiatan yang rano duitil. Saya balik sama istri saya. Nah, kamu mau nggak berjuang bersama saya, berjihad di dalam Islam melalui ini? Karena
bukan apa materi yang menjamin kehidupan kita, tapi adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Jadi kita bisa hidup karena jihad. Perang kita dengan kehidupan bukan perang dengan senjata, tapi perangi kebahagiaan ini. Kita harus bagi-bagi kebahagiaan ini dengan teman-teman. Maka nanti kita akan menuai semuanya. Terus istri saya memberikan izin, akhirnya pada waktu itu siswa pertama saya itu yang sekarang sudah alhamdulillah di sekolah di Jogja, jadi sudah lulus dari kegiatan kami, komunitas kami. Itu awalnya siswanya dari 1 orang bertambah ke 2 orang dan berkembang sampai betul-betul kami yang menjadi kenangan kami itu tunanetra yang ketika dewasa. Saya baru tahu itu tunanetra tidak hanya dari lahir, tunanetra yang baru saja dewasa itu ketika umur berapa? 21 ya, Bu? Iya. Itu dari Boyolali siswa kita itu karena tumor otak, operasi gagal dan mentalnya drop. Itu kita datang pertama ada penolakan pertama anaknya itu minder dulu, lalu saya dekati. Kowe nek arep nesu, kamu kalau akan marah malah sama Allah, bukan sama ibumu. Jadi ibumu nggak salah. Kamu gelap itu Allah punya maksud. Kamu mau nggak ngaji bareng sama Pak Santo dan istri? Pertama, ngaji gimana? Akhirnya setelah saya rangkul, ya kita menuju terang bersama-sama melalui Quran. Akhirnya dia mulai menerima, mau mengaji dan menerima ketunanetraannya, dan sekarang alhamdulillah dia sudah bisa ngaji Quran. Jadi itulah kehebatan Al-Quran. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa mengenal Al-Quran, dan alhamdulillah sampai hari ini murid kami terus bertambah. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Rembang sampai Royo-Royo, mereka berangkat ke Solo ya. Royo-Royo bahasa Inggrisnya apa tuh? Susah payah. Nah itu. Royo-Royo the klasik ya. Jadi susah payah mereka untuk, padahal saya ini hanya seorang santo cuma hanya lulusan sekolah menengah atas, lulusan SMA sudah tidak melanjutkan pendidikan karena pada waktu itu mau kuliah saja baru daftar bawa formulir saja ditolak. Dan sampai hari ini saya pokoknya yakin bahwa kegiatan ini hanya Allah yang menuntun kami, dan sampai hari ini saya juga Allah kirimkan sahabat-sahabat yang luar biasa yang mendukung kegiatan kami sampai hari ini, dan saya bercita-cita ingin membangun suatu ponpes atau istilahnya. Saya sudah susun namanya, bismillah, saya sudah siapkan nama itu Blind Islamic School. Karena di situ saya ingin membentuk tunanetra yang betul-betul Islami, mandiri dan berakhlak mulia. Jadi dari situlah saya sudah punya cita-cita, entah nanti Allah itu kabulkan ketika saya masih ada atau tidak ada, saya ingin kegiatan ini terus berlanjut meskipun nanti tanpa saya. Jadi anak-anak teman-teman ini selalu istilahnya saya sering katakan berulang-ulang, Pak Santo ini mungkin tidak bisa bersamai kalian, mungkin tidak bisa ketika perkumpulan ini menjadi besar, mungkin Pak Santo tidak bersama kalian, atau Allah masih jangan Pak Santo bersama, itu bukan keinginan Pak Santo. Pak Santo hanya ingin kita bersama-sama meraih keindahan, meraih terang bersama Al-Quran bareng-bareng, dan kita bisa bersama terus itu hanya Allah yang bisa mengatur gitu. Kiranya kalau cabang alhamdulillah ada di mana, Bu? Boyolali. Ada 3 di sini, Boyolali dan Pati. Boyolali 5 orang, untuk Pati 3, kemudian untuk sini Solo hampir berapa ya? Hampir 15. Ada program home visit juga, karena ada siswa yang mohon maaf, ada ibu-ibu umur 41 tahun baru tunanetra, dia menderita papilodema dan perekonomiannya di bawah standar. Kadang-kadang kita beberapa bulan, 2 bulan sekali atau 3 bulan itu kita kirim donasi ke sana dalam bentuk dalam bentuk istilahnya untuk menunjang sarana kehidupannya. Gitu. Karena kalau untuk ke Braille mungkin belum ya. Karena kalau kita ke sana mesti pengennya bercerita, kita memberikan motivasi bahwa tunanetra itu bukan akhir gitu. Jadi terus home visit untuk hari Senin itu di Sumber. Itu ada tunanetra yang memiliki istimewa. Jadi satu anak memiliki 2 ketunaan. Terus untuk
pusatnya itu memang di hari Sabtu di Solo, datang di sini semua. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita kendalanya itu cuma hanya di apa ya, ketika kita akan mendatangkan siswa itu. Jadi kalau untuk pembelajaran kita aman, cuma hanya kendala teknis saja. Jadi kita mampukan mereka untuk berangkat sendiri ke sini gitu. Karena memang kita belum ada sarana penjemputan dan kami memang punya metode biar apa ya, punya kemandirian untuk, karena kita sifatnya menyediakan. Kalau anak-anak mau berangkat silahkan, nanti kita akan bantu untuk mendatangkan dari memudahkan mereka untuk datang ke tempat ini. Gitu. Untuk yang diperlukan untuk buku itu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti sifatnya reward. Jadi tidak apa ya, ketika sudah bisa baru kita berikan. Itu untuk Al-Quran, kemudian sarana pendukungnya itu Iqra dan Tajwid. Dan mungkin sebenarnya kami juga perlu buku-buku Islami. Jadi untuk sarana penunjang kegiatan untuk anak-anak yang sedang belajar membaca. Ya. Dan meja untuk belajar juga. Meja yang itu buat ngaji itu, ya. Meja lipat. Ya, meja lipat. Ya, ada yang masih anak-anak, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa juga. Teman-teman ini kan kita datangkan melalui ojol transportasi online, yaitu kita biasakan mengganti mereka untuk transportnya. Jadi istilahnya untuk pulang perginya misalkan per anak 20.000, ya udah 20.000 itu. Jadi kita tanya, pulang pergimu berapa? 20.000, ya udah kita berikan 20.000. Jadi sifatnya bukan saku tapi ganti transport. Ya intinya apa ya, kalau untuk teman-teman tunanetra itu sendiri, jangan pernah merasa bahwa kegelapan adalah akhir kehidupan kita. Kegelapan adalah awal keindahan kita nanti jika kita mau belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul sumber terang kehidupan setiap tunanetra, pada khususnya, pada umumnya Al-Quran adalah apa ya, firman Allah yang benar-benar harus kita ikuti dan harus kita pelajari dan kita tadaburi. Karena pada akhirnya bacaan yang mampu menolong kehidupan kita hanyalah Al-Quran. Tidak ada bacaan-bacaan lain. Entah itu bacaan dari bentuk apapun yang mampu menolong dan menyelamatkan kita dan menerangi ketika kita dikubur hanya Al-Quran. Jadi basa Jawane ojo leren ngaji. Jangan pernah berhenti mengaji. Sesempit waktu apapun, selonggar waktu apapun, meski kita mengaji satu atau dua ayat, atau satu atau dua huruf, satu halaman atau satu juz mungkin, atau bisa hafal, kita sempatkan, kita utamakan untuk Quran. Maka nanti lama-lama hidup kita akan diutamakan oleh Allah. Dari Quranlah kita akan menjadi insan yang berguna, menjadi manusia yang mungkin Allah akan ridhoi segala kehidupan kita, dari susah menjadi bahagia. Karena kalau kita pengen bahagia, tumpuklah keikhlasan, nanti akan berakhir kebahagiaan. Untuk teman-teman semuanya, dan ini selalu saya tanamkan untuk siswa-siswa saya dari dulu, itu walaupun kita tunanetra, kita harus survive, kita harus bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu itu sendiri, maka lakukan itu sendiri. Kita harus bisa mandiri, kita harus bisa sejajar dengan teman-teman, dengan teman-teman yang lain di masyarakat. Seperti itu. Dan satu kalimat penutup saya itu hadis Rasulullah SAW, man ta'alamal khairun nas man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Tolong nanti diluruskan kalau salah. Jadi barang siapa yang sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yaitu mungkin sedikit kutipan dari kami mohon dukungan, bahasanya apa Indonesia apa support dari saudara-saudara semua untuk mendukung kegiatan kami supaya kami bisa mendirikan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami semua.
Jadi semoga kita nanti semua dipertemukan di jannahnya Allah. Amin. Dan kita menemukan terang secara bersama-sama, dan nanti saya mungkin bisa menikmati keindahan dunia melalui surga nanti. Nah, nanti kita bisa bergandengan tangan semua, dan terang Al-Quran akan membawa kita sampai ke akhir hidup nanti. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.